Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Jaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Jaya. Yang pertama yang patut kita lakukan adalah senantiasa bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena nikmat yang paling besar itu juga nikmat sehat jasmani dan rohani. Kemudian tak lupa dan insya Allah senantiasa kita curahkan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah yang senantiasa kita harapkan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sehari ini selaku moderator dari kegiatan CBT Angkatan 9 Gubernur Fitriyanti. Yang pertama, mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk membantu terlaksananya kegiatan ini. Yang kedua, tujuan daripada kegiatan pagi hari ini adalah penyebaran, ya. Jadi penyebaran pemahaman atau bahasa orangnya itu diseminasi. Ya, dalam bahasa orangnya lebih kepada berbagi pemahaman. Jadi berbagi informasi tentang apa yang ingin disampaikan. Mungkin dalam kesempatan ini materi yang akan disampaikan adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Adalah berarti perilaku yang positif yang harus kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, nanti mungkin akan dibagi beberapa sesi. Yang pertama mungkin di paparan dulu, yang melalui slide, mungkin nanti ada diskusi juga, ya, dan nanti mungkin akan diakhiri dengan refleksi, ya. Jadi inilah kegiatan yang sangat perlu kita tingkatkan, yaitu kegiatan refleksi. Apa sih refleksi? Jadi setiap kegiatan itu kita evaluasi bagaimana hasilnya, bagaimana efeknya, sehingga nanti ke depan akan ada perubahan yang harus kita lakukan. Tentunya perubahan yang baik, ya, yang positif. Nah, jadi nanti juga dalam paparan dulu nanti akan disampaikan dari video kepada Ibu Yanti. Dipersilakan. Baik, Bapak Moderator, terima kasih. Baik, Bapak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hadir. Di sini saya ingin menyampaikan pemahaman tentang budaya positif, di mana aksi nyata ini adalah bagian dari tugas saya di CBT Angkatan 9, yaitu memaparkan atau mendiseminasikan budaya positif di sekolah masing-masing. Tujuan kegiatan yaitu guru dapat menerapkan disiplin positif di sekolah dengan memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial, di mana seorang guru dapat menempatkan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai seorang amo atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas, dan selanjutnya segitiga restitusi. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terlihat di sini profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini diilustrasikan pada gambar ilustrasi guru mengontrol murid. Ilustrasi bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah adalah mampu penguatan karakter. Ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini ada tabel tentang mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin ini sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke
segala hal dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama, profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, tipe Primary Youth Program (PYP): toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa dicermati Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita juga sebagai guru. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Contoh rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ketiga, penguasaan. Contohnya yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian selanjutnya, di sini ada contoh bentuk macam-macam hukuman atau bisa disebut dengan konsekuensi, dan yang sekarang diganti menjadi restitusi. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin kita pernah melakukan yang namanya hukuman kepada anak, ya, atau konsekuensi dari kesalahannya apa? Misalnya konsekuensi anak kalau telat atau telat masuk kelas, itu konsekuensinya apa? Dan yang sekarang lagi marak-maraknya diganti menjadi restitusi. Di sini pengertiannya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah.
berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu bentuk hukuman ya. Dan konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Dan yang ketiga itu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi yang tadi nih. Nah, jadi sekarang untuk menghukum siswa itu tidak diperbolehkan. Jadi kita memakai nanti yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan apa itu segitiga restitusi. 5 posisi kontrol. 1. Guru sebagai penghukum. Guru pemberi rasa bersalah. Di sini guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dalam posisi kontrol, membentuk segitiga restitusi tadi, guru seharusnya sebagai manajer, bukan penghukum. Contoh kasus, pada hari Senin saat upacara bendera di sekolah ada beberapa siswa tidak memakai atribut yang lengkap seperti tidak memakai dasi dan topi. Posisi guru di sini sebagai penghukum. Contohnya, siswa disuruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Guru sebagai penghukum, bentuk penghukum. Yang kedua, guru pemberi rasa bersalah. Contohnya, beberapa kali ibu bapak bilang kamu harus mematuhi peraturan sekolah, tetapi kamu terus saja mengecewakan bapak ibu guru, membuat siswa merasa bersalah. Dimarahin maksudnya. Lanjut, baik. Posisi guru sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu kali ini, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah teguran guru sebagai teman. Dan guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu sebagai pemantau. Dan terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Itu siswa itu ditanya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Di sini posisi guru sebagai manajer, jadi menanyakan kepada siswa, dan siswa yang akan menjawab dan mencari solusinya sendiri. Di sini dibentuk untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pengganti dari tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Biasanya kita menggunakan tata tertib kelas ya, tapi sekarang itu bahasanya diganti menjadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Pembuatan keyakinan kelas. 1. Bersifat abstrak. 2. Berupa pernyataan universal. 3. Dibuat dalam pernyataan positif. Kata-katanya positif. Contoh kata-kata positif seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata negatif seperti dilarang makan di kelas. Nah, bahasa dilarangnya itu diganti. Jadi contohnya, kalau kalimat positifnya, anak-anak
harus di luar kelas. Nah, jadi diganti kata dilarang, ya. Itu contohnya. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dalam kata-kata dan jangan terlalu banyak. Yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak dilibatkan dan dewan guru juga bersama-sama. Di sini akan dijelaskan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah bentuk gambar segitiga restitusi. Nah, jadi memvalidasi tindakan salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ada 3 yang harus dilakukan. Ini agar membuat siswa bisa memahami dan menyadari kesalahan yang sudah dibuat. Di sini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 1. Berbuat salah itu wajar. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-katanya yang harus kita katakan kepada anak saat melakukan segitiga restitusi. Jadi tidak boleh memarahi anak. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Intinya pernah juga bersalah, ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi di mana permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu atau berhak merasa seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kalau anak salah itu ditanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau kesiangan, kamu pasti punya alasan mengapa datang kesiangan. Misalnya seperti itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk seperti bolos, bisa saja. Jadi kita yakinkan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. 1. Apakah keyakinan kelas kita, tanyakan kepada anak, ada salah satu keyakinan kelas kita mungkin di situ datang harus tepat waktu misalnya. Berarti dia sudah merasa bersalah dengan hal itu juga, karena keyakinan dibuat secara bersama-sama. Kalau kesiangan, ya pasti apakah keyakinan kelas kita, nanti dia akan menjawab sendiri. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada pemaparan saya tentang budaya positif. Ya, mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah kita atau di kelas ini Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih terus dulu kepada Bu Fitri atas paparannya. Ya. Ya, seperti apa tadi sudah disampaikan tentang budaya positif, ya. Dan sekarang mungkin langsung ya ke diskusi
tadi mungkin ada setelah melihat tayangan tadi mungkin ada hal-hal yang mengganjal atau hal yang belum dipahami, silakan kita bertanya atau bisa memberikan ide atau masukan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti. Mangga. Dari siapa? Dari Ibu Kepala? Terima kasih. Tadi dari hukuman itu ada yang dinamakan peraturan ya, peraturan kan istilah diganti dengan keyakinan kelas ya, dengan keyakinan kelas. Dan dari istilah itu kalau peraturan itu kan tertulis, tertuang gitu ya. Sedangkan keyakinan kelas itu jauhan kali ya. Halo. Yes. Udah bisa. Nggak mau kali. Kita ulangi lagi. Tadi ada yang disebut peraturan kelas dan keyakinan kelas ya nih. Di sini ada secara universal keyakinan kalau peraturan kelas kan dituangkan di kelas ya, dibaca oleh semua. Kan ada yang kalau keyakinan kelas itu hanya penggantian istilah, tapi dalam pelaksanaan juga kan berbeda juga. Secara abstrak ya kan, universal itu yang di situ apa tidak sebaiknya seperti peraturan kelas saja, karena dengan peraturan kelas saja anak tidak ingat, kadang tidak memahami, apalagi dengan keyakinan kelas gitu. Apa emang tidak bisa maksudnya diganti, walaupun itu keyakinan kelas tetap kita secara agar mudah diingat sama anak dipampang juga gitu. Seperti itu kan beda dengan peraturan dengan keyakinan. Peraturan sudah ditentukan oleh lembaga itu, pastinya juga oleh ada aturan-aturannya dan juga oleh guru. Nah kalau keyakinan pasti diucapkannya untuk bersama-sama ya, seperti itu. Sedangkan anak jangankan keyakinan kelas gitu, peraturan aja sulit memahami, kadang dibaca, sulit memahami, sulit menerapkan gitu nih. Nah sebaiknya harus bagaimana itu di kelasnya. Terima kasih. Nggak mau dipaksa sama ibu. Oke, terima kasih. Jauhan kali. Siapa yang lain? Langsung aja Pak ya. Tadi saya hanya menyambung daripada ibu kepala pemahaman saya, pemahaman ya itu dari pemahaman. Kalau peraturan itu sudah jelas ada kebiasaan. Secara keyakinan itu kebiasaan di kelas itu dia yakin nih misalkan bahwa kalau saya ini masih bisa lakukan terus saya ke sana larinya keyakinan itu. Jadi keyakinan itu untuk anak itu kebiasaan yang manusia hari yang akan diupai dan dilaksanakan pada anak ya berdasarkan ilmu kita sebagai guru itu bahasa keyakinan menurut saya gitu. Peraturan secara tertangkap. Oke, terima kasih dari Ibu. Apa? Ibu ya. Ya, silakan dijawab. Terima kasih sudah bertanya. Betul apa yang dikatakan Pak Heri itu. Jadi keyakinan itu adalah keyakinan anak yang sudah kita buat bersama-sama. Kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang yang nantinya akan ditempel, dan itu dibuatnya oleh satu orang misalnya, seperti tata tertib dulu itu kan hanya dibuat oleh guru. Siswa hanya menjalankan tata tertib itu. Jika melanggar pasti ada konsekuensi dan sanksi. Seperti itu. Sedangkan keyakinan
diterapkan dari segitiga restitusi tadi. Kamu sadar nggak keyakinan kelas kita apa? Nanti dia akan menjawab iya dulu. Kamu sadar apa keyakinan yang kamu ingat? Saya datang tidak tepat waktu. Itu hanya untuk menjadikan anak dan memberikan karakteristik kepada anak. Jadi kita tidak usah berhitung. Dan seperti itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih ya Pak Edi. Mungkin ya sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Bu Fitri yang sudah bisa menyampaikan kegiatan ini. Ya, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang baik yang disampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.